Ya, saudara, rasio kewirausahaan Indonesia saat ini masih kecil, 3,47%. Padahal ada 70% anak muda Indonesia saat ini ingin jadi pebisnis. Ini data saya kutip dari Kementerian Koperasi dan UKM. Lalu apa sebenarnya tantangan anak muda ingin memulai bisnis dan solusinya? Nah, kita bahas hari ini bersama Shirley G, Chief Agency Officer Sun Life Indonesia. Halo Mbak Shirley. Halo Mbak Ilona. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu banyak sekali anak muda yang pengen jadi wirausaha, tapi ternyata rasio wirausaha jumlahnya di Indonesia masih sangat kecil dibandingkan profesi-profesi yang lainnya. Nah, dari pengamatan Mbak Shirley atau mungkin data yang dimiliki, kenapa sih anak muda itu susah jadi pebisnis? Apakah semata-mata karena modal atau sebenarnya ada yang lain? Iya, jadi betul sekali Ilona, yang namanya modernisasi dan kemajuan teknologi memang telah mengubah ya cara pandang generasi muda di Indonesia mengenai yang namanya profesi yang ideal. Generasi muda saat ini itu memiliki aspirasi akan pekerjaan yang lebih dinamis, lebih fleksibel, dan juga ingin membawa dampak positif bagi orang banyak. Sebenarnya profesi sebagai entrepreneur ini sebenarnya wujud nyata dari impian mereka. Tentunya tapi yang namanya niat saja tidak cukup ya. Untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses itu perlu yang namanya 5 atribut atau saya suka bilang kalau disingkat 5K, kunci kesuksesan seorang entrepreneur. Apa itu? Jadi yang pertama kapital, tadi disebut modal ya. Modal, tetap ya di posisi atas. Penting, ini penting. Nggak ada modal ya sudah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah keahlian. Dan kemudian kreativitas. Sekarang zaman semakin kompetitif ya. Kemudian koneksi. Dan yang terakhir adalah komitmen. Jadi kadang-kadang kekurangan atau keterbatasan akan satu atau atribut lebih ini yang menghambat generasi muda untuk menjadi seorang entrepreneur. Belum lagi kalau ditambah ada pengalaman buruk, teman, keluarga dekat yang pernah gagal dalam menjalankan usaha. Nah, kalau memang tadi sudah disebutkan ada beberapa hal yang saling berkaitan kalau mau jadi wirausaha yang sukses. Nah, kira-kira untuk membangun usaha yang rendah risiko, meski tadi kita sepakat ya, nggak ada yang namanya sebuah keputusan tanpa risiko, tetapi mungkin ada dong pilihan yang minim risiko. Apa itu? Iya, betul. Kalau kita berbicara tentang bisnis, pasti ada komponen untung dan rugi di dalamnya. Ya, itulah sebabnya risiko harus diantisipasi dan juga dikelola oleh seorang entrepreneur. Yang namanya bisnis, nggak ada bisnis tanpa risiko. Tapi yang memungkinkan adalah bisnis yang rendah risiko. Nah, tadi bicara alternatif. Sebenarnya ada loh beberapa alternatif. Salah satunya bisnis yang rendah risiko dan rendah modal adalah melalui usaha distribusi keagenan mandiri di industri asuransi jiwa. Jadi kalau bicara bisnis distribusi keagenan mandiri, ini tuh bukan cuma sekedar menjual, Ilona. Tapi sebenarnya benar-benar menjadi seorang entrepreneur. Karena dia harus membangun tim yang berkualitas, kemudian menyediakan konsultasi, solusi keuangan jangka panjang keluarga, termasuk merekomendasikan produk perlindungan finansial keluarga yang tepat. Oke, kalau jadi keagenan mandiri memang keuntungannya bisa apa saja? Selain tadi mungkin pengalaman ya, tetapi apa mungkin yang bisa langsung dirasakan begitu sama generasi muda ya, tentu saja. Tentu saja. Nah, kebenaran nih salah satu contohnya Sun Life kami tuh memiliki solusi ya yang namanya bisnis distribusi keagenan mandiri. Kita tidak hanya menawarkan bisnis rendah modal dan juga rendah risiko, tapi saat yang bersamaan kita memberikan pendampingan untuk menjalankan bisnis dari nol. Balik lagi ini tadi untuk men-tackle yang namanya keahlian. Kan harus ada pendampingan. Orang bilang paling bagus adalah kalau kita punya mentor, punya coach. Jadi kita punya program namanya Sun Entrepreneur Program. Itu sebenarnya untuk memberikan pendampingan. Bagaimana sih generasi muda memulai bisnis dari awal? Iya. Nah, kemudian Sun Entrepreneur Program ini kita jalankan sebenarnya Sun Life buat selain untuk membantu generasi muda, kami juga ingin berperan aktif terhadap visi pemerintah untuk menumbuhkan jumlah pengusaha muda di Indonesia. Artinya yang kelebihan lainnya adalah soal mentor, dapat mentor. Itu biasanya mahal banget sih untuk dapetin mentor. Begitu sulit ya, yang sangat sulit, yang pas, yang bisa membantu satu visi. Benar. Dan tambahan lagi untuk memastikan keberhasilan seorang entrepreneur, Sun Entrepreneur Program itu kita akan mulai dari yang namanya pelatihan secara intensif. Kita namakan Sun Entrepreneur Academy selama 6 bulan.
Tujuannya apa? Sebenarnya untuk memperlengkapi generasi muda yang jadi pengusaha atau entrepreneur ini, mereka bisa memiliki melengkapi 5 atribut atau kunci keberhasilan seorang pengusaha tadi. Mungkin lebih dijelasin lagi cara membangun usaha distribusi keagenan mandiri itu seperti apa? Ya, tadi saya sudah sempat sampaikan, sebenarnya itu sangat mudah ya. Jadi nanti kita pada saat pelatihan selama 6 bulan itu akan diajarkan step-stepnya. Jadi kalau langsung diceritakan dari awal, biasanya generasi muda mundur ya. Kan pastinya harus step-step yang lebih jelas. Jadi seperti sekolah, kita akan jelaskan pada saat program Sun Entrepreneur Academy selama 6 bulan, tinggal diikuti programnya. Kemudian setelah selesai 6 bulan, maka dia akan siap tinggal terus melakukan dan menjalankan sistemnya. Sesudah itu dalam kisaran waktu sekitar 1,5 tahun sampai 3 tahun, maka akan sudah bisa memiliki bisnis sendiri, yaitu distribusi keagenan mandiri. Jadi Mbak Ilona bukan berarti begitu gabung di Sun Entrepreneur Program, mulai dari Sun Entrepreneur Academy langsung punya bisnis, nggak begitu. Tapi pelatihan dulu 6 bulan, kemudian jalankanlah bisnisnya sesuai dengan sistem, maka tergantung kecepatan ya, 1,5 tahun sampai dengan 3 tahun, maka dia punya bisnis milik sendiri. Free nggak? Free dong, kan tadi kita bilang rendah modal, kemudian juga rendah resiko. Terus ada satu lagi komponen yang menarik dari distribusi keagenan mandiri ini, karena bisnis ini unik, karena kita punya yang namanya legacy system. Artinya apa? Bisnis ini bisa diwariskan, sekaligus juga sebenarnya bisa transfer kepemilikan di kemudian hari pada saat memang dibutuhkan. Terakhir ini singkat saja, kalau mau gabung di program Sun Entrepreneur itu apa? Jadi Sun Entrepreneur Program ini memang ada kuota terbatas, dan tentunya ada proses seleksi yang harus diikuti sama semua pendaftar. Jadi bila generasi muda berminat, sangat mudah caranya, cukup mengisi formulir pendaftaran yang ada di situs kami, yaitu sunlife.co.id, atau mungkin bisa juga nanti scan QR code, mungkin nanti di layar bisa ditunjukkan gitu ya, dan tim kami akan menghubungi untuk menginformasikan proses dan informasi selanjutnya sebagai langkah awal menjadi Sun Entrepreneur. Iya, ada satu solusi untuk para anak muda yang selama ini ingin jadi pebisnis, ada loh kesempatan yang modalnya cukup rendah dan kontribusi terhadap negara juga lebih nyata, yakni tidak hanya sebagai pekerja tetapi juga menjadi bos pencipta lapangan kerja. Terima kasih Mbak Shirley Ge, Chief Agency Officer Sun Life Indonesia atas waktunya. Diskusinya sangat menarik.